Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif Tombol Power yang kali ini bakal share 7 HP keluaran terbaru yang udah bisa lu beli di Shopee ya der. Bukan HP coming soon kayak yang biasa gua upload. Bulan September 2025 ini emang spesial banget dah kayak Nasgor Solaria. Karena banyak pilihan HP keluaran terbaru yang speknya itu bikin heboh. Sampai Menteri Keuangan kita yang baru aja speknya cakep banget der, bikin heboh juga. Nah tinggal Menteri ESDM aja nih yang masih rada bapuk. Kudu diservis sama upgrade kirian dulu kayaknya tuh biar gacor. Lah buset, NMAX kali ah. Penasarin? Lah gak sih, 7 HP terbaru September 2025 yang lagi viral versi Tombol Power. Masih ada kembalian abis beli nasi padang paket yang 12.000. Mending kembaliannya lu beliin Redmi 15C ini aja der. Redmi 15C ini masih tergolong baru ya der, karena resmi dijual per tanggal 25 Agustus 2025 kemarin. Ini HP anti anomali der, karena tetap stay betah, kagak mau pindah dan kagak diusir juga sama chipset Helio G81 Ultra yang dalam kurung emot batu. Eits, tenang aja, walaupun chipsetnya cuma sejumput Helio G81 Ultra, tapi storage Redmi 15C ini udah pakai eMMC. Apa? Benda itu masih eMMC? Lah iya bujuk buneng, dah ampun seribu ampun, combo macam apa ini ya Allah. Kangen banget gua asli dader sama Xiaomi zaman Redmi Note 3 Pro, 5 Pro, Mi 11 Lite, Poco X3 NFC gitu-gitu ya. Amcur bener kata gua teh spek Xiaomi kelas entry terbaru zaman sekarang. Gimana kagak makin menyala-nyala coba itu Uncle Transsion. Aduh. Ya walaupun Redmi 15C ini performanya kurang nonjok, at least dia punya kamera 50 megapiksel yang hasil fotonya kayak gini nih. Kalau kata gua teh lumayan cakep der buat di harganya. Nah kalau ini hasil videonya der. Baterai Redmi 15C ini babon ya der, 6000 mAh yang udah disupport juga tuh sama fast charging 33 watt. Nah yang keren dari Redmi 15C ini kabarnya dia dapetin jaminan update major 4 tahun dan security patch 6 tahun der. Oke kalau lu mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Jadi HP yang paling ditunggu-tunggu warga. Kabar baiknya Infinix GT30 5G Plus ini sekarang udah bisa lu beli der. Nah tapi ada kabar buruknya juga nih der. Jadi ternyata harga Infinix GT30 5G Plus ini tuh beda tipis-tipis aja sama varian GT30 Pro nya. Kayak di akun Shopee gua GT30 reguler ini kena 3 jutaan. Yang mana cuma beda 500 ribuan aja tuh sama varian GT30 Pro yang ada di angka 3,5 jutaan ya. Tapi gue disclaimer dulu, harga GT30 reguler yang gua mention ini merupakan harga tengkulak ya der. Kalau di official store Infinix-nya belum kelihatan harganya, masih tanda tanya kayak begini. Ya semoga aja nanti harga di official store-nya bisa di bawah 3 juta, kayak 2,7 sampai 2,9 jutaan lah gitu ya. Karena menurut gua kalau bedanya 500 ribu itu tipis banget der. Kayak lebih mending nabung lagi nggak sih sebulan biar bisa ambil varian Pro yang speknya itu 2 kali lipat lebih ngebut dari varian regulernya. Iya, jadi Infinix GT30 5G Plus ini pakai chipset Dimensity 7400 yang kagak ada salahnya sih, alias masih kenceng buat tugas berat karena skor Antutunya aja tembus di angka 700 ribuan poin. Nah sedangkan Infinix GT30 Pro itu pakai chipset Dimensity 8350 yang skor Antutunya 2 kali lipat lebih gede di angka 1,4 jutaan poin, yang artinya bakalan lebih enak buat ngebantai game-game berat ya der. Nah kalau sektor layar keduanya sama aja nih der, AMOLED 6,78 inci 1.5K 144Hz dengan kecerahan puncak di angka 4500 nits. Fitur pendukung gaming kayak gyroscope hardware, GT Triggers L1 L1, bypass charging, speaker stereo, dan LED mecha lighting juga ada di GT30 5G Plus ini. Jadi yang beda tuh cuma di chipset, terus tipe storage yang masih UFS 2.2 beda dengan GT30 Pro yang pakai UFS 4.0, sama di resolusi kamera GT30 reguler yang cuma dual 64 megapiksel, sedangkan GT30 Pro itu dual 108 megapiksel der.
Itel Super 26 Ultra atau Itel S26 Ultra ini kagak sopan ya der. Lah bujuk buset, nyamnyung aja masih di S25. Lah ini Itel udah nyerobot baik tuh ke S26 Ultra. Tapi kagak apa-apa juga sih ya der. Kalau gua sih cuek aja tuh soal kemiripan nama sama desain dari Itel S series ini. Gue juga yakin lu pada seneng-seneng aja sama ini HP karena lu lihat aja no, desainnya cakep bener, mewah bodi belakangnya. Konsep kameranya juga kagak norak gitu ya, rapih dia naruhnya. Layarnya juga kagak cuma jernih karena pakai panel AMOLED ya der, tapi Itel S26 Ultra ini juga udah pakai konsep melengkung yang kesan mewahnya itu ngena banget. Resolusinya juga udah 1.5K, refresh rate-nya juga udah 144 Hz dan kecerahan puncak layarnya juga udah sampai 4500 nits yang artinya udah nyaman banget lu pakai scrolling di tempat silau. Performanya juga bakalan enak banget buat lu pakai hari-hari atau gaming karena Itel S26 Ultra ini ngebawa combo chipset Unisoc T7300 dan GPU Mali G57 MP2 yang bikin ini HP berhasil dapetin skor Antutu di angka 500 ribuan poin. Soal dual kamera 50 megapikselnya sih standaran aja ya der, sesuai harga gitu maksud gua. Lu nilai sendiri aja dah tuh. Oh iya, lu juga bakalan jarang ngecas nih der, karena baterai ini HP tuh babon plus awet, berkapasitas 6000 mAh. Cuma sayangnya kalau lowbat ngecasnya bakalan lama karena fast chargingnya cuma 18 watt ya der. Ya kurang lebih 2 jam lah gitu dari 0 ke 100%. Kekurangan dari Itel S26 Ultra ini juga ada di sektor per update OS-an karena belum ada kejelasan ya der. Next ada Huawei Pura 80 Pro dan Pura 80 Ultra yang sekarang juga udah bisa lo beli lewat official store Huawei di Shopee ya der. Huawei Pura 80 Pro atau Pura 80 Ultra ini sama-sama pakai chipset Kirin 9020 yang udah kenceng banget buat tugas berat karena emang Kirin 9020 ini chipset kelas flagship ya der. Storage-nya juga udah UFS 4.0 yang eksklusif super bombastis dah buat buka tutup aplikasi. Kalau soal kamera Huawei Beat salah mulu lagian sih ini HP seharga motor Beat. Soal kamera Huawei Pura 80 Pro ini jangan ditanya dah, kagak usah beli yang Ultra, beli yang Pro ini aja udah cukup bener. Nah kalau ini hasil videonya der. Baterainya walaupun cuma 5170 mAh, tapi dia bisa awet seharian bahkan lebih. Dan kalau lowbat pun ngecasnya cepet banget, kagak nyampe sejam udah penuh berkat fast chargingnya yang udah 100 watt plus ada dukungan wireless charging juga nih 80 watt. Bodi ganteng dan uniknya ini juga udah tersertifikasi rating IP68 atau IP69 yang artinya bisa lu ajak foto-foto sambil berenang di air tawar ya der. Tapi mohon maaf gua kagak ada info ya, airnya itu ditawar jadi berapa duit. Nah, pakai HP Huawei di tahun 2025 ini tuh udah kagak nyusahin kayak dulu ya der. Iya, jadi walaupun ini HP kagak ada Play Store, tapi Huawei App Gallery-nya itu lengkap. Hampir semua aplikasi itu ada termasuk Google kayak Gmail, YouTube, dan lain-lain. Dan kalaupun ada aplikasi yang kagak tersedia di Huawei App Gallery, lu masih bisa install Google Play Store lewat aplikasi Gbox. By the way, aplikasi Gbox itu bisa lu install dulu nantinya lewat Huawei App Gallery ya der. Jadi step simpelnya gini nih, kalau mau HP Huawei lu ada Play Store-nya. Pertama, install Gbox di Huawei App Gallery. Di Gbox lu cari dan download Google Play Store. Udah kelar. Sekarang lu bisa install aplikasi apapun dari Google Play Store yang bikin HP Huawei lu jadi berasa HP Android konvensional pada umumnya. Oke, kalau lu mau beli Huawei Beat CBS, Huawei Pura 80 Pro atau Ultra, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Ada.
Tak sama, tapi serupa. Kata-kata barusan emang cocok bener buat definisikan si Poco C85 ini dengan Redmi 15C tadi ya, Der. Ya, emang secara desain Poco C85 ini ngebawa desain yang menurut gua lebih laki dari Redmi 15C. Lah cuman speknya plek-ketiplek, alias mau Poco C85 atau Redmi 15C itu orang ngebuang barang dikit speknya. Sarua keneh alias sama bae isiannya. Contohnya chipset, Poco C85 ini pakai Helio G81 Ultra dalam kurung emot batu yang performanya tentu aja cuma sekedar cukup doang buat tugas ringan, tapi buat push rank Mobile Legenda mah masih aman sih. Buat mainin Wuthering Waves rata kanan juga bisa. Lah iya, bisa meleduk. Ya, gua kagak bisa bahas banyak-banyak soal spek Poco C85 ini ya, Der. Karena yang beda ya ini doang, desainnya sama harga, Der. Poco C85 ini tentu punya harga yang lebih murah dari Redmi 15C ya. Gua kasih kesimpulan gampang aja nih. Kalau lu mau HP yang desainnya fun, mewah, dan cheerful, lu bisa ambil Redmi 15C. Tapi kalau duit lu ngepres dan lebih pilih desain elegan yang laki banget, ambil Poco C85 ini. Dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya, Der. Jadi HP 1 jutaan terbaru yang worth it buat dibeli. Realme Note 70 ini datang ngebawa chipset Unisoc T7250 yang skor Antutunya 280 ribuan poin. Skornya ini lebih unggul dikit ya dari Helio G81 Ultra punyanya Redmi 15C atau Poco C85 yang mereka itu ada di angka 250 ribuan poin. Layar Realme Note 70 ini pakai IPS LCD 6,74 inci beresolusi HD+ yang refresh rate-nya cuma seonggok 90 Hz. Beda sama Poco C85 atau Redmi 15C yang udah 120 Hz ya. Soal kamera 13 megapiksel si Realme Note 70 ini juga kalah ya, Der, sama duo maut Poco C85 atau Redmi 15C yang resolusinya pada 50 megapiksel. Berikut hasil dari kamera Realme Note 70. Nah, tapi keunggulan Realme Note 70 ini ada di sektor baterai dengan kapasitas yang lebih babon, 6300 mAh. Ya, walaupun fast chargingnya harus kalah lagi karena cuma 15 watt, tapi at least ya lebih awet lah gitu baterainya. Realme Note 70 ini harusnya tuh bakalan susah rusak ya, Der, karena dia udah ngantongin sertifikasi Military Standard 810H yang artinya dia tahan benturan serta ada juga rating IP54 tahan debu ringan dan tahan gerimis hujan. Buat jangka panjang juga udah cocok nih karena ini HP dapetin jaminan update OS 2 tahun dan patch keamanan 3 tahun ya, Der. Untuk speaker Realme Note 70 ini emang masih mono, tapi volumenya bisa ditingkatin sampai 300% yang cukup bisa bikin kuping kita congean. Oke, link pembeliannya ada di deskripsi ya, Der. Punya temen yang kalau lagi nongkrong suka pamer pencapaian, mending lu sumpel aja mulutnya pakai Nyamnyung Galaxy A17 5G ini, Der. Iya, jadi Nyamnyung A17 5G ini punya rating IP54 tahan debu ringan dan tahan air ringan yang harusnya aman buat sekedar nyumpel mulut temen yang suka pamer pencapaian itu. Karena biasanya orang begitu mulutnya banyak debu dan ilernya itu berlebih ya, Der. Buat jangka panjang mah udah cocok banget dah. Karena selain bodinya kuat, ini HP dapetin jaminan update OS dan patch keamanan selama 6 tahun ke depan. Soal kamera, Nyamnyung A17 5G ini udah cukup muasin ya, Der. Kamera belakangnya komplit nih, ada 3 biji. Dengan formasi kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Nah, ini nih hasil fotonya, Der. Buat rekam video juga udah stabil ya, Der, karena udah ada OIS-nya. Abis ngambil gambar pakai kameranya dan mau langsung diedit, lah tenang bae, Der, karena chipset Exynos 1330 5nm si Nyamnyung A17 5G ini udah lumayan nyaman lu pakai buat tugas berat, Der, kayak edit video hingga gaming menengah ya. Kalau ngomongin layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD Plus ini HP sebetulnya aman aja ya. Cuma yang bikin hati gua ngeganjel tuh dah gimana ya, harga segini masa cuma dikasih refresh rate 90 Hz sama konsep layar water drop jadul. Dah Nyamnyung. Tamat ending yang sangat menyamnyungkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah berbanggalah walaupun cuma mampu beli HP baru dengan harga murah daripada beli HP merek Apple kegigit tapi ex-Inter. Itu, gua Alif Tombol Power izin pamit mau sunat lagi karena masih kepanjangan. Adios, LCD HP retak sehelai. Cuau, cuau, cuau.